Oknum polisi tembak penagih utang di Palembang, Sumatera Selatan hingga kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim, Jakarta jadi kasus yang mengemuka dalam sepekan. Simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. 7 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di pintu masuk tol Halim Utama, Jakarta Timur. Selain menyebabkan truk dan mobil pickup ringsek, insiden ini juga menyebabkan gerbang tol rusak. 4 orang dilarikan ke IGD Rumah Sakit UKI Jakarta Timur, termasuk pria 18 tahun yang mengendarai truk mebel pemicu tabrakan beruntun. Salah seorang pengendara mobil mengalami luka serius di bagian kepala. Diduga truk mengalami gangguan hingga tidak melakukan pengereman. Pasalnya 300 meter sebelum gerbang tol, truk yang terpantau ugal-ugalan itu rupanya telah menabrak minibus. Sopir truk yang tidak memiliki SIM telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 pria penagih utang jadi korban penembakan dan penusukan oleh seorang oknum polisi di area parkir pusat perbelanjaan di Palembang, Sumatera Selatan. Satu di antaranya menderita luka terserempet peluru airsoft gun dan rekannya mengalami luka tusuk senjata tajam. Peristiwa bermula saat 12 penagih utang diduga hendak mengambil mobil yang dikendarai polisi berpangkat Aibtu tersebut karena menunggak angsuran. Namun ternyata mobil yang dikendarai pria berinisial FN itu justru terdaftar atas nama orang lain. Terduga pelaku yang bertugas di Samapta Polres Lubuk Linggau kini dalam pencarian aparat. Sementara istri terduga pelaku melaporkan kedua korban atas dugaan pencurian dengan kekerasan dan pengeroyokan. Kasus duel sesama penggembala bebek di Klaten, Jawa Tengah yang menyebabkan salah seorang di antaranya tewas turut mengemuka. Korban tewas akibat pukulan sebanyak 3 kali. Motif perkelahian diduga dipicu perselisihan soal lahan untuk menggembala bebek. Setelah kejadian, tersangka menyerahkan diri ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana 7 tahun penjara karena dugaan penganiayaan. Pasangan suami istri lanjut usia di Lebak, Banten tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Dari sejumlah luka di tubuh kedua korban, polisi meyakini pasutri itu tewas dibunuh. Saat temuan jenazah, tangisan dari cucu tiri korban menyertai proses evakuasi. Belakangan terungkap, tangisan sang cucu hanyalah sandiwara belaka. Polisi memastikan para korban tewas dibunuh cucu tiri mereka tersebut. Tersangka mengaku kesal tidak dipinjami uang oleh kakeknya yang baru mengambil tunjangan hari raya sebagai pensiunan guru madrasah. Kini pria berusia 44 tahun itu mendekam di sel tahanan dan terancam 15 tahun penjara.